Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan dari bab momentum dan impuls. Di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis tumbukan. Nah, berdasarkan berlaku atau tidak berlakunya hukum kekekalan energi mekanik, khususnya energi kinetik, tumbukan itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada tumbukan lenting sempurna. Nah, kalau tumbukan lenting sempurna ini di sini energi kinetik sistemnya tetap, atau di sini akan berlaku hukum kekekalan energi kinetiknya. Nah, yang kayak gimana sih tumbukan lenting sempurna itu? Jadi kayak gini nih. Misalnya di sini ada dua buah benda ya, di mana bola ya, dua buah bola di mana bola 1 dan bola 2 ini identik. Jadi masanya sama. Nah, bola 1 awalnya dia bergerak dengan kecepatan v dan bola 2 itu diam. Nah, kan kita bola 1 jalan saat ke sini. Berarti mereka akan bertumbuh kan? Ya enggak? Nah, setelah tumbukan ternyata bola 1 yang malah diam dan bola 2 yang malah bergerak dengan kecepatan v, di mana kecepatannya itu hampir sama dengan kecepatan awal benda 1. Nah, di sini berarti seperti kecepatan momentumnya itu seluruhnya, momentum benda 1 seluruhnya diberikan kepada momentum 2, atau energi kinetik seluruhnya yang dimiliki benda 1 diberikan semua ke benda 2 seperti itu. Nah, untuk tumbukan lenting sempurna ini di sini akan berlaku hukum kekekalan momentum, di mana momentum awal benda sebelum tumbukan itu akan sama dengan momentum momentum sesaat sebelum tumbukan benda itu akan sama dengan momentum sesaat setelah tumbukan. Nah, dan di sini juga akan berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Jadi energi kinetik sebelum tumbukan itu akan sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Nah, ketika kedua persamaan ini kita gabungkan, ternyata kita akan mendapatkan persamaan baru, di mana katanya delta V aksen itu akan sama dengan minus delta V aja. Jadi maksudnya perbedaan kecepatan benda 1 dan benda 2 setelah tumbukan itu akan sama dengan negatif perbedaan kecepatan antara benda 1 dan benda 2 sebelum tumbukan, seperti itu. Nah, kita langsung aja ya ke contoh soalnya. Jadi di sini katanya ada dua buah bola biliar bergerak saling mendekat, namun kedua bola memiliki massa identik, dan anggap tumbukan antara keduanya adalah lenting sempurna. Yang tadi ya, jika kecepatan awal bola adalah 30 cm per sekon dan 20 cm per sekon, tentukan kecepatan masing-masing setelah tumbukan. Kita gambarkan dulu nih, misalnya ada dua buah benda, ada dua buah bola di sini ya. Nah, di sini misalnya bola 1, di sini bola 2. Lalu kan katanya mereka bergerak saling mendekat ya. Berarti yang satu arahnya ke sini, yang satu arahnya ke sini. Ya enggak? Dimana kecepatannya itu adalah 30 cm per sekon. Yang ini berarti sisanya yaitu 20 cm per sekon. Ya enggak? Tentukan kecepatan masing-masing setelah tumbukan. Nah, berarti di sini akan berlaku hukum kekekalan momentum, di mana momentum benda sesaat sebelum tumbukan itu akan sama dengan momentum benda sesaat setelah tumbukan. Jadi nanti di sini M1 dikalikan V1 ditambah M2 dikalikan V2 akan sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Tinggal dimasukkan. Berarti M1 karena katanya identik, berarti di sini kita tuliskan M1 akan sama dengan M2 akan sama dengan M. Berarti di sini M dikalikan V1-nya adalah 30 ya. Kita tentukan ya, kalau ke kanan dia berarah positif, ke kiri berarah negatif. Kalikan 30 ditambah M dikalikan dengan 20 ya. 20 minus 20 akan sama dengan M1-nya M, V1 aksennya kan tentukan kecepatan masing-masing ya. Berarti di sini kita akan cari tahu V1 aksen ditambah M juga V2 aksen. Semuanya punya M, berarti M-nya bisa kita coret nih, hilangkan. Semuanya kita bagi dengan M, berarti M-nya akan hilang.
Nah, berarti sisanya tinggal 30 dikurangi 20, itu akan sama dengan V1 aksen ditambah dengan V2 aksen. Ya nggak? Berarti di sini V1 aksen ditambah V2 aksen akan sama dengan 10 ya? 10. Kayak gitu. Nah, kita kan pengen taunya kecepatan masing-masing, berarti V1-nya berapa dan V2-nya berapa. Nah, kan tadi berlakunya gak hanya hukum kekekalan momentum aja ya, bisa juga pakai hukum kekekalan energi kinetik. Tapi kita tahu bahwa energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat, berarti nanti akan ada kuadrat. Nah, untuk itu kita coba yang persamaan yang ketiga aja, karena ini akan lebih mudah ya nggak, daripada yang ini V-nya ada kuadratnya seperti itu. Oke, kita coba persamaan yang ini ya, bahwa delta V aksen akan sama dengan minus delta V. Berarti delta V aksen itu adalah V2 aksen dikurangi V1 aksen akan sama dengan minus delta V itu berarti V2 dikurangi dengan V1. Nah, V2 aksen kita nggak tahu, V1 aksen pun kita nggak tahu, dikurangi minus V2 kita tahu kan, V2 itu minus ya, minus 20 dikurangi V1 nya adalah 30. Nah, berarti di sini V2 aksen dikurangi V1 aksen akan sama dengan min 20 min 30 min 50, min jadi plus ya, jadi 50. Nah, berarti kita punya dua persamaan nih, ini persamaan 1, yang ini ada persamaan 2, ya enggak? Ada hubungannya enggak? Ini punya V1 aksen, ini juga punya V1 aksen, ini punya V2 aksen, ini punya V2 aksen. Berarti kita bisa substitusikan atau kita bisa eliminasikan saja ya. Nah, berarti di sini boleh nih dituliskan lagi persamaannya, bahwa V1 aksen ditambah V2 aksen akan sama dengan 10 dan V2 aksen dikurangi salah ya, biar barengan ya di sininya, V1 di bawah V1 gitu ya. Berarti di sini ada minus ya, minus V1 aksen ditambah V2 aksen akan sama dengan 50. Nah, kalian mau tambahkan atau kurangi boleh, bebas aja ya. Di sini Ibu mau tambahkan, berarti Ibu mau menghilangkan V1-nya. Berarti V2 tambah V2, 2V2 aksen. Ini kan V1 ditambah minus V1 jadi 0 ya, akan sama dengan 60. Jadi nanti V2 aksen ya akan sama dengan 60 dibagi 2 atau sama dengan 30, apa satuannya? Sentimeter ya, sentimeter per sekon. Seperti itu. Ini kecepatan benda 2 sesaat setelah dia tumbukan. Nah, V2-nya udah tahu, berarti kita bisa tahu nih V1-nya, tinggal masukin aja misalnya ke sini ya. V1 aksen ditambah V2 aksennya adalah 30 sama dengan 10. Jadi nanti V1 aksennya akan sama dengan minus 20. Ya enggak? Kan pindah ya, jadi 10 dikurangi 30 jadi minus 20 cm per sekon, ya enggak? Nah, berarti nanti kecepatan benda 1 sesaat setelah tubrukan itu adalah minus 20 cm per sekon, seperti itu. Nah, kenapa yang ini minus? Berarti yang ini minus tuh tandanya dia bergeraknya ke sebelah kiri. Kalau yang plus berarti dia bergerak ke sebelah kanan. Jadi V2 itu akan bergerak ke sebelah kanan, sebelah kanan sini ya. Jadi dia nanti akan balik arah ya. Nah, nanti V1 juga akan balik arah, yang tadinya ke sini dia akan balik arah. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Yang kedua itu ada yang dinamakan dengan tumbukan tidak lenting sama sekali. Kalau tadi tumbukan lenting sempurna, kalau yang ini adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Jadi di sini dia tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Nah, contohnya yang seperti apa nih? Jadi misalnya di sini ada benda 1, di sini ada benda 2. Nah, jadi nanti benda satunya itu punya kecepatan V1. Dia bergerak dengan kecepatan V1, benda 2-nya diam. Terus kan ke sini ya gerak, set, berarti bertabrakan, bertumbukan. Nah, setelah tumbukan ternyata mereka dua-duanya itu bergerak bersama, jadi barengan. Contohnya mungkin di sini ada lilin malam nih, kalian lemparkan ke bola, berarti kan mereka ketika tumbukan akan nempel ya. Nah, setelah itu mereka akan bergerak bersama seperti itu. Nah, di sini tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik, tapi di sini akan berlaku hukum kekekalan momentum jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada kedua benda ini. Nah, contoh dalam kehidupannya itu ada ayunan belastik.
Nah, jadi nanti kan hukum kekekalan momentum itu seperti ini ya. M1 ditambah M1V1 ditambah M2V2 akan sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Tapi lihat di sini bahwa M1 aksen V1 aksen dan V2 aksennya itu akan sama karena mereka bergerak berbarengan. Jadi nanti rumusnya boleh dipersingkat menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi diingat ya, jangan menghafal rumusnya. Yang penting kalian tahu konsepnya aja, ya. Jadi jangan langsung ingatin rumus akhirnya. Nanti itu akan membuat kalian pusing. Jadi ingatkan saja konsepnya. Oke, langsung ke contoh soal ya. Jadi di sini katanya ada sebutir peluru bermassa 10 gram. Ditulis langsung aja ya, diketahuinya ada massa peluru 10 gram ditembakkan menuju sebuah ayunan plastik bermassa 2 kg. Massa ayunan adalah 2 kg. Berarti kita ubah dulu nih, dia menjadi kilogram ya biar sama. Berarti 10 pangkat min 3 ya. 10 pangkat min 3 kali 10 jadi tinggal 10 pangkat min 2 kg. Nah, peluru tertanam di dalam balok setelah tumbukan dan sistem naik hingga ketinggian maksimal. Punya H max-nya berapa nih? 20 cm. Nah, kita ubah juga dia ke meter. Berarti kali 10 km, HM dan M, DM, CM. Berarti di sini jadi 0,2 meter. Diketahui juga bahwa G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah kelajuan awal peluru, V peluru berapa. Nah, di sini kan pi pelurunya nggak tahu ya. Terus di sini kita tahu bahwa pi ayunan itu adalah 0 karena dia diam dulu. Awalnya ayunannya belum bergerak, belum berayun. Oke, kita gambarkan dulu ya kayak gimana. Jadi di sini misalnya ada ayunan nih, ada ayunan plastik. Nah, kayak gini. Terus di sini ada peluru nih, pistol. Nah, nanti kan dia akan ke sini ya. Saat bertumbukan. Nah, ketika bertumbukan ternyata katanya si peluru pistolnya sampai ke dalamnya sini. Nah, setelah bertumbukan ternyata nanti si ayunannya itu akan terangkat maksimalnya sampai di sini. Misalnya di sini ya. Nah, di sini kan udah ada pelurunya. Gimana? Nah, gitulah. Nah, di mana di sini ketinggiannya itu adalah berapa katanya? 0,2 meter atau 20 cm seperti itu. Nah, yang ditanyakan itu adalah kecepatan peluru sebelum tumbukan ya. Kelajuan awal peluru berarti sebelum tumbukan di sini. Jadi di sini sebenarnya kejadiannya nggak hanya tumbukan aja ya. Di sini dia sebelum tumbukan berarti punya kecepatan sebelum tumbukan, terus di sini tumbukan, terus baru naik. Berarti ada banyak kejadiannya ya. Sat. Ya enggak? Awalnya masing-masing, terus pelurunya ditembakkan, masuk, bertumbukan, setelah bertumbukan dia akan naik ke atas. Kayak gitu. Oke, kita cari dulu nih berapa sih kecepatan pelurunya. Nah, di sini kan berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu momentum sesaat sebelum tumbukan itu akan sama dengan momentum sesaat sesudah tumbukan, dimana nanti berarti momentumnya M peluru dikalikan dengan kecepatan peluru ditambah M ayunan dikalikan dengan kecepatan ayunan sebelum tumbukan ya. Di sini berarti M peluru dikalikan dengan kecepatan peluru setelah tumbukan ditambah M ayunan dikalikan dengan kecepatan ayunan setelah tumbukan. Nah, kita hitung dulu nih. Berarti di sini M pelurunya berapa nih? 10 pangkat min 2 ya. 10 pangkat min 2. Lalu P pelurunya yang akan kita cari ditambah M ayunannya itu adalah 2 kg dikalikan V ayunan. Ayunannya kan awalnya diam berarti 0. Nah, sekarang M pelurunya masukkan lagi. 10 min 2. Kecepatan peluru setelah tumbukan juga kita nggak tahu ya. Tapi kita tahu bahwa mereka setelah tumbukan itu gerakannya bareng, ya enggak? Kan menancap. Jadi si pelurunya menancap di sini. Jadi ketika setelah tumbukan mereka bergerak ya bersama-sama, berarti kecepatannya akan sama. Berarti kita boleh masukin dong M peluru ditambah M ayunan baru dikalikan dengan kecepatan mereka setelah tumbukan, ya enggak? Nah, kita masukin lagi ya. Berarti di sini 10 min 2 kecepatan kali kecepatan peluru ini 0 kan ya? Berarti di sini berapa nih?
massa pelurunya adalah 10 min 2, 10 min 2 itu 0,01 ditambah massa ayunannya adalah 2 dikalikan dengan kecepatan setelah tumbukan. Berarti nanti 10 min 2 pi peluru akan sama dengan 2,01 pi aksen. Pi aksen itu kecepatan sesaat setelah tumbukan. Nah, untuk mencari kecepatan peluru berarti kita harus tahu dulu nih kecepatan sesaat kedua benda ini setelah tumbukan. Nah, di sini kita menggunakan konsep lain yaitu hukum kekekalan energi mekanik. Jadi katanya energi mekanik kan awalnya di sini ya, energi mekanik di titik 1 itu akan sama dengan energi mekanik di titik 2 ini. Ya enggak? Karena di sini tidak ada gaya lain yang bekerja, berarti energi mekaniknya itu akan konstan. Energi mekanik di sini akan sama dengan energi mekanik yang ada di sini. Oke, kita tuliskan ya. Energi mekanik di titik 1 akan sama dengan energi mekanik di titik kedua. Ya enggak? Energi mekanik itu apa? Energi mekanik itu adalah pertambahan dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Ya enggak? Di sini berarti juga energi potensial di titik 2 ditambah energi kinetik di titik 2. Nah, energi potensial itu rumusnya apa? M G H 1. Ya enggak? Karena di sini posisinya 1 berarti hanya 1. Terus di sini setengah M berarti V1 ya, V1 kuadrat. Sama di sini juga M G hanya H2 ditambah setengah M V2 kuadrat. Ya enggak? Nah, di sini lihat masanya massa apa sih sebenarnya? Nah, kan pada posisi titik 1 sama titik 2 itu tuh ayunannya itu udah bersatu sama si pelurunya. Berarti massa di sini adalah massa gabungan antara massa ayunan dengan massa pelurunya semuanya ya. Jadi di sini karena semua ruas memiliki M, boleh kita coret nih M-nya. Ya enggak? Boleh kita coret M-nya. Nah, sekarang kita lihat nih energi potensial, ada H1. H itu adalah ketinggian. Ketinggiannya berapa? Berarti kalau mau cari ketinggian, kita harus tentukan dulu titik acuannya. Misalnya di sini titik acuannya saya itu adalah benda 1. Berarti benda 1 ketinggiannya adalah 0 karena dia ada di titik acuan. Nah, benda 2 di titik kedua ketinggiannya adalah 0,2 meter. Seperti itu ya. G-nya adalah berapa? G tadi udah diketahui ya, 10, H1-nya adalah 0 ditambah setengah dikalikan V1 aksen. Nah, lihat V1 aksen itu adalah posisinya di sini. Ya enggak? Berarti itu tandanya di sini tuh ketika mereka udah bergabung di sini berarti V1 aksen itu adalah kecepatan kedua benda sesaat setelah tumbukan karena mereka udah bergabung. Ya enggak? Berarti kita mau cari ini nih untuk dimasukkan ke sini. Nah, kita masukkan lagi nih. G-nya adalah 10, H2-nya adalah 0,2 ditambah setengah kali V2 kuadrat. Lihat, V2-nya berapa? Ketika mereka naik ke sini, di titik kedua, sesaat sebelum dia turun, dia akan berhenti sesaat. Ya enggak? Berarti kecepatan di titik 2-nya adalah 0. Seperti itu. Ya, tinggal masukkan aja 10 kali 0, 0, berarti sisanya adalah setengah V1 kuadrat akan sama dengan 10 kali 0,2. Jadi 2 ini 0 juga ya. Jadi V1 kuadratnya itu akan sama dengan ini pindah ruas ke sini. Jadi 2 kali 2 4. Jadi V1-nya itu adalah akar 4 atau 2 meter per sekon. Seperti itu ya. Berarti di sini V1 itu adalah kecepatan di sini di titik 1. Nah, sedangkan di titik 1 ini kan kecepatannya sebenarnya ada 2 ya, sesaat sebelum tumbukan dan sesaat setelah tumbukan. Tapi di sini kita memasukkannya dia sesaat setelah tumbukan karena masanya adalah masa keduanya. Berarti boleh dong V1 ini kita masukkan ke sini. Ya enggak? Kita masukkan ya. Jadi di sini 10 min 2 VV akan sama dengan 2,01 dikalikan dengan 2. Jadi nanti PP-nya akan sama dengan 2 kali 2,01 jadi 4,01. Ini dibagi ya. Kan di sini perkalian jadi 10 min 2. Kalau bisa ke atas dong. Iya enggak? Jadi dikali jadi 10 pangkat 2. Jadi 4,01 kali 10 pangkat 2 adalah 401 meter per sekon. Jadi kecepatan awal si pelurunya itu adalah 401 meter per sekon. Oke, ini ke pembahasan terakhir ya.
Jadi sebenarnya tentang tumbukan lenting sempurna dan tumbukan tak lenting sama sekali itu adalah kejadian yang sangat ekstrim. Jadi kalian pernah lihat gak sih ada orang yang bertabrakan kayak tumbukan lenting sempurna atau tumbukan tak lenting sama sekali. Jadi misalnya kalian bahasa Sundanya ngegorolongin bola ke arah bola yang diam, tiba-tiba nanti yang diamnya jadi bergerak, yang bergeraknya jadi diam. Itu akan sangat jarang ya. Atau mungkin misalnya ketika kalian menggorolongkan bola, yang satu diam, kalian gorolongkan, terus mereka jalannya bareng-bareng dengan kecepatan yang sama. Nah, itu sangat jarang terjadi karena itu adalah kejadian yang sangat ekstrim. Nah, kalau yang di antara keduanya itu, jadi nggak tumbukan lenting sempurna, nggak tumbukan tidak lenting sama sekali. Jadi di antara kedua tumbukan itu ada yang dinamakan dengan tumbukan lenting sebagian. Nah, untuk mengetahui tentang tumbukan lenting sebagian, kalian harus tahu dulu tentang koefisien restitusi. Jadi koefisien restitusi itu kita lambangkan dengan huruf E, di mana koefisien restitusi itu akan sama dengan negatif dari perbedaan kecepatan kedua benda setelah tumbukan per perbedaan kecepatan benda sebelum tumbukan. Kayak gitu. Jadi E itu akan sama dengan minus delta V aksen dibagi dengan delta P. Nah, contoh dari tumbukan lenting sebagian itu adalah ketika bola tenis misalnya dilepaskan dari ketinggian H1 dan kemudian dia akan memantul lagi setinggi H2. Jadi kayak gini ya. H1 terus mantul lagi H2, mantul lagi nanti H3, mantul lagi H4 dan seterusnya. Nah, untuk mencari koefisien restitusi kejadian yang seperti ini bisa kita cari menggunakan akar H2 dibagi dengan H1. Nah, jadi nanti koefisien restitusi untuk tumbukan lenting sempurna itu adalah 1. Kalau koefisien restitusi untuk tumbukan tak lenting sama sekali adalah 0, dan untuk tumbukan lenting sebagian berarti di antara keduanya, karena ini tuh kejadiannya itu antara kedua kejadian ekstrim ini, yaitu antara 0 sampai 1 seperti itu. Ya, di sini di tumbukan lenting sebagian juga berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu momentum awal sebelum tumbukan, momentum benda sebelum tumbukan akan sama dengan momentum benda setelah tumbukan. Kalau misalnya berlaku ya, kalau misalnya di dalam tumbukan itu tidak ada gaya luar yang bekerja pada bendanya. Seperti itu ya. Oke, untuk pembahasan tentang momentum dan impuls dicukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.